Aku selalu setor gajiku 12 juta setiap bulannya untuk ibu mertua dan suami. Namun saat aku melakukan kesalahan kecil, mereka langsung membentak dan menghinaku dengan kejam. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit masih berwarna kelabu pekat saat alarm di ponsel Afna berbunyi. Pukul 4 pagi. Udara dingin Wonosobo menusuk tulang, namun Afna tidak punya pilihan selain bangkit dari tidurnya. Di sampingnya, Bayu, suaminya, menggeliat sesaat lalu menarik selimut lebih erat. Ia tidak pernah terganggu oleh bunyi alarm itu, seolah tubuhnya sudah terlatih untuk mengabaikannya. Afna mematikan alarm dengan cepat, tak ingin membangunkan suaminya lebih lama. Ia duduk sejenak di tepi ranjang, mengumpulkan nyawanya yang seakan masih tertinggal di alam mimpi. Punggungnya terasa pegal, sisa lelah dari hari kemarin yang belum sepenuhnya hilang dan kini harus ditimpa dengan kelelahan hari ini. Dengan langkah pelan, ia menuju kamar mandi. Air yang mengalir dari keran terasa seperti es, namun ia tetap membasuh wajahnya, mencoba menyegarkan diri. Setelah selesai, ia langsung menuju dapur. Tugas pertamanya adalah memasak. Ia harus menyiapkan sarapan untuk Bayu dan Ibu Muti, mertuanya, serta bekal makan siang untuk dirinya sendiri agar bisa berhemat. Tangannya sudah begitu lincah bergerak, mengiris bawang, menumis bumbu, dan memasak nasi. Aroma masakan mulai memenuhi ruangan dapur yang sempit itu, namun tak ada yang akan memujinya. Ini adalah tugasnya, sebuah rutinitas tanpa apresiasi yang sudah ia jalani selama 5 tahun terakhir. Selesai memasak, ia menyiapkan semuanya di meja makan. Nasi hangat, telur balado, dan tumis kangkung. Ia juga membuatkan teh manis hangat untuk Ibu Muti dan kopi hitam untuk Bayu. Setelah memastikan semua siap, barulah ia bersiap-siap untuk berangkat kerja. Ia mengenakan seragam kerjanya, kemeja biru muda dan celana bahan berwarna gelap, seragam dari pabrik garmen tempatnya bekerja sebagai kepala tim produksi. Ia menyisir rambutnya dengan cepat, memoles bedak tipis kadarnya untuk menutupi wajah lelahnya. Ia melihat pantulan dirinya di cermin, seorang wanita berusia akhir 20-an yang sorot matanya tampak lebih tua dari usianya. Tak ada waktu untuk meratapi diri. Ia harus segera berangkat jika tidak mau terlambat. Sebelum pergi, ia membangunkan Bayu dengan lembut. "Mas, bangun. Sudah pagi. Sarapannya sudah siap di meja." Bayu hanya bergumam, matanya masih terpejam. "Iya, nanti." Afna menghela napas. Selalu seperti ini. Ia kemudian mengetuk pintu kamar Ibu Muti. "Ibu, Afna berangkat kerja dulu. Sarapan sudah siap di meja." Terdengar sahutan dari dalam, "Iya." Singkat dan tanpa basa-basi. Afna meraih tasnya, memasukkan kotak bekal, lalu mencium tangan Bayu yang masih setengah tertidur. Ia melangkah keluar rumah saat azan subuh mulai berkumandang. Jalanan masih sepi. Ia berjalan menuju pangkalan ojek di ujung gang, untuk mengejar angkutan umum pertama yang akan membawanya ke pabrik. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam, di dalam angkutan yang penuh sesak dengan para pekerja lain yang wajahnya sama lelahnya dengan wajah Afna. Mereka semua adalah pejuang keluarga, berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Di pabrik, Afna adalah seorang yang berbeda. Ia adalah kepala tim yang tegas, cekatan, dan dihormati oleh anak buahnya. Ia bertanggung jawab memastikan target produksi tercapai setiap hari. Suara deru mesin jahit yang tak henti-hentinya menjadi musik pengiring hidupnya selama 8 jam, kadang lebih jika ada lembur. Ia harus memeriksa kualitas jahitan, memastikan tidak ada cacat, dan memotivasi timnya yang berjumlah 20 orang. Tanggung jawabnya besar, tekanannya pun tinggi. Atasannya menuntut kesempurnaan, dan Afna selalu berusaha memberikan yang terbaik. Siang itu, saat sedang istirahat makan siang, notifikasi yang ia tunggu-tunggu akhirnya masuk ke ponselnya. Gaji bulanannya sudah ditransfer oleh perusahaan. Afna membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Angka yang tertera di layar membuatnya tersenyum sejenak. Hasil kerja kerasnya selama sebulan penuh. Namun, senyum itu tidak bertahan lama. Ia tahu persis apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Dengan jari-jarinya yang sedikit gemetar karena lelah, ia membuka menu transfer. Ia mengetikkan nomor rekening Bayu, lalu memasukkan nominal transfer. 70% dari gajinya. Jumlah yang sangat besar, menyisakan hanya sedikit untuk kebutuhannya sendiri dan untuk ditabung. Di kolom keterangan, ia mengetik, untuk kebutuhan rumah tangga dan ibu. Ini adalah ritual bulanannya.
Bayu bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta kecil. Gajinya, menurut pengakuannya, hanya cukup untuk ongkos bensin, rokok, dan jajan pribadinya. Maka, seluruh biaya hidup rumah tangga, mulai dari belanja bulanan, bayar listrik, air, cicilan motor, hingga uang pegangan untuk Ibu Muti, semua menjadi tanggungan Afna. Afna tidak pernah mempermasalahkannya. Baginya, ini adalah bentuk baktinya sebagai seorang istri dan menantu. Ia hanya berharap pengorbanannya dihargai. Sore harinya, Afna pulang dengan tubuh yang terasa remuk. Lembur 1 jam membuatnya ketinggalan angkutan yang biasa ia naiki, memaksanya menunggu lebih lama. Saat tiba di rumah, matahari sudah hampir tenggelam. Ia membuka pintu dan pemandangan yang menyambutnya membuat hatinya mencelos. Piring-piring kotor bekas sarapan dan mungkin makan siang masih menumpuk di meja makan. Bungkus makanan ringan dan remah-remahnya berceceran di depan televisi. Rumah dalam keadaan berantakan. Dari ruang tengah, terdengar suara Ibu Muti yang sedang asyik melakukan panggilan video dengan teman-teman arisannya. Afna bisa mendengar dengan jelas suara mertuanya yang ceria dan sedikit pamer. "Iya dong, Jeng. Ini tas baru, kemarin baru dibeliin sama Bima. Katanya bonus dari kantornya cair. Anakku itu memang sukses kerjaannya. Alhamdulillah," kata Ibu Muti sambil mengarahkan kamera ponselnya ke tas tangan berwarna coklat yang tergeletak di sofa. Dada Afna terasa sesak. Tas itu. Ia tahu persis tas itu. 2 hari yang lalu, Ibu Muti merajuk minta dibelikan tas itu setelah melihatnya di etalase toko saat mereka kebetulan lewat. Dan Afna, dengan sisa uang belanja bulan lalu, yang membelikannya. Bukan Bayu. Bayu bahkan tidak tahu menahu soal tas itu. Tapi di depan teman-temannya, Ibu Muti dengan bangga menyebut nama anak kesayangannya. Nama Afna, menantunya yang bekerja banting tulang, tidak pernah disebut. Afna memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Ia meletakkan tasnya di kamar, berganti pakaian dengan daster sederhana, lalu mulai melakukan tugas keduanya, membersihkan rumah. Ia mengumpulkan piring-piring kotor dan membawanya ke dapur. Ia menyapu lantai yang penuh remah, mengelap meja yang lengket. Ibu Muti sama sekali tidak beranjak dari tempat duduknya, masih asyik mengobrol dan tertawa, seolah kehadiran Afna yang sedang sibuk membersihkan kekacauan di sekitarnya tidak terlihat. Setelah hampir 1 jam, rumah akhirnya kembali rapi dan bersih. Afna kemudian mulai mencuci piring kotor yang sudah menggunung di wastafel. Saat itulah Bayu pulang kerja. Ia masuk rumah, melepas sepatunya sembarangan, dan langsung duduk di sofa sambil menyalakan televisi. "Sayang, tolong buatin kopi," katanya tanpa menoleh ke arah Afna yang berada di dapur. "Iya, Mas. Sebentar, ini cuci piring dulu," jawab Afna, suaranya sedikit bergetar menahan lelah. Setelah menyelesaikan cucian piring terakhir, ia membuatkan kopi untuk suaminya dan teh hangat untuk mertuanya. Ia menyajikannya di ruang tengah. Ibu Muti baru saja selesai dengan panggilan videonya. Saat Afna meletakkan cangkir teh di meja, Ibu Muti menatapnya sekilas. "Lain kali kalau mau beli pembersih lantai, beli yang wangi lavender ya. Ibu tidak suka wangi lemon seperti ini, bikin pusing." Hanya itu. Tidak ada ucapan terima kasih karena rumah sudah bersih. Tidak ada pertanyaan apakah Afna lelah setelah seharian bekerja. Hanya ada keluhan dan perintah baru. Afna hanya bisa mengangguk dan berkata, "Iya, Bu." Ia kemudian duduk di sebelah suaminya, berharap bisa beristirahat sejenak. Namun, Bayu yang sedang asyik menyeruput kopinya tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menoleh pada Afna. "Oh iya, Yang. Ban motorku sudah tipis. Harus ganti. Tadi aku cek di bengkel, harganya lumayan juga. Uang yang kamu kirim tadi kayaknya kurang deh. Besok bisa transfer lagi kan?" Afna menatap wajah suaminya. Wajah yang ia cintai, wajah yang membuatnya rela berkorban sejauh ini. Tapi malam itu, yang ia lihat hanyalah seorang pria yang tidak pernah peduli pada perjuangannya. Ia tidak bertanya bagaimana Afna akan mencari uang tambahan. Ia tidak bertanya apakah Afna masih punya sisa uang untuk dirinya sendiri. Yang ia pedulikan hanyalah kebutuhannya. Di saat itu, Afna tidak menjawab. Ia hanya bisa menatap suaminya dengan tatapan lelah yang begitu dalam, sebuah kelelahan yang bukan hanya dirasakan oleh tubuh, tapi juga oleh jiwa. Di dalam hatinya, sebuah retakan kecil mulai muncul, sebuah retakan yang tidak terlihat namun terasa begitu nyata. Hari berikutnya berjalan seperti biasa, namun terasa jauh lebih berat bagi Afna. Kata-kata suaminya semalam terus terngiang di telinganya. Permintaan uang tambahan itu terasa seperti tamparan. Bukan jumlah uangnya yang menjadi masalah, melainkan betapa ringannya Bayu meminta, seolah Afna memiliki sumber uang yang tak terbatas. Pagi itu,
Ia mentransfer lagi sejumlah uang dari sisa gajinya, tabungan yang seharusnya ia simpan untuk keadaan darurat. Ia melakukannya sambil memejamkan mata, merasakan kekosongan yang semakin besar di dalam hatinya. Di tempat kerja, Afna tidak bisa fokus. Pikirannya melayang. Ia membayangkan Ibu Muti yang akan pergi ke arisan dengan tas barunya, memamerkan kebaikan hati anaknya, Bayu. Ia membayangkan Bayu yang akan pergi ke bengkel dengan motornya yang berban baru, lalu mungkin nongkrong bersama teman-temannya tanpa pernah tahu bahwa ban itu dibeli dari keringat dan jam lembur istrinya. Semua pengorbanan ini untuk apa? Apakah cinta memang harus membutakan dan menulikan hati nurani? Ia melakukan kesalahan kecil di pekerjaannya hari itu, salah memotong pola kain, sesuatu yang jarang sekali terjadi. Atasannya menegurnya dengan keras di depan anak buahnya. Afna hanya bisa menunduk dan meminta maaf, menahan rasa malu dan air mata yang mendesak ingin keluar. Ia pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Lelah, sedih, dan marah. Namun, seperti biasa, ia menekan semua perasaan itu dalam-dalam. Ia berharap setidaknya malam ini ia bisa beristirahat dengan tenang. Tapi harapannya pupus saat melihat kondisi rumah. Lebih parah dari kemarin. Rupanya Ibu Muti mengadakan acara kumpul-kumpul kecil dengan beberapa teman arisannya di rumah. Meja ruang tamu penuh dengan piring-piring kue, gelas-gelas bekas sirup, dan tisu bekas. Dapur lebih mengerikan lagi. Tumpukan piring, mangkuk, dan gelas kotor sehabis mereka memasak dan makan-makan, memenuhi wastafel hingga meluber ke meja dapur. Ibu Muti dan Bayu sedang menonton televisi saat ia tiba. Mereka tampak santai, seolah pesta pora yang menghasilkan kekacauan itu adalah hal yang wajar. Nah, itu Afna sudah pulang, kata Ibu Muti tanpa menoleh. Afna, tolong bereskan itu semua ya. Ibu capek sekali habis melayani tamu tadi. Bayu hanya melirik sekilas. Iya, Yang. Beresin ya, biar besok pagi nggak bau. Tidak ada pilihan lain. Afna meletakkan tasnya, berganti pakaian, dan mulai bekerja. Ia membersihkan ruang tamu terlebih dahulu, membuang sampah, dan mengelap meja. Kemudian, ia menghadapi medan perang di dapur. Ia harus mencuci semuanya malam ini juga, karena jika ditunda sampai besok, baunya akan menyebar dan ia tidak akan punya waktu di pagi hari. Satu persatu piring ia cuci. Air sabun terasa perih di tangannya yang mungkin terluka karena pekerjaan di pabrik. Punggungnya sakit karena terus-menerus membungkuk. Pikirannya kosong. Ia hanya bergerak seperti robot, menjalankan perintah yang sudah terprogram di otaknya. Di antara tumpukan piring itu, ada beberapa piring keramik antik dengan motif bunga biru. Itu adalah piring-piring kesayangan Ibu Muti, warisan dari neneknya. Ibu Muti hanya akan mengeluarkannya jika ada tamu istimewa. Afna memegangnya dengan sangat hati-hati. Ia tahu betapa berharganya piring itu bagi mertuanya. Saat ia sedang membilas salah satu piring antik tersebut, tubuhnya yang sudah mencapai batas lelahnya seakan berkhianat. Tangannya yang licin karena sabun tiba-tiba kehilangan cengkeramannya. Praaang. Suara piring yang jatuh ke lantai keramik dan pecah berkeping-keping itu terdengar begitu nyaring di keheningan malam. Suaranya seakan memecah mantra robotik yang menguasai Afna. Ia terdiam, menatap nanar serpihan keramik yang berserakan di kakinya. Jantungnya berdebar kencang. Dalam sekejap, Ibu Muti sudah berdiri di ambang pintu dapur. Matanya membelalak saat melihat piring kesayangannya yang sudah hancur. Wajahnya yang semula santai berubah merah padam karena amarah. Astaga! Piringku! Pekiknya histeris. Ia menatap Afna dengan tatapan penuh kebencian. Apa yang kamu lakukan? Kamu sengaja, ya? Kamu iri karena aku punya barang bagus, makanya kamu pecahkan? Tidak, Bu. Afna tidak sengaja. Tangan Afna licin. Coba Afna membela diri, suaranya bergetar. Tapi pembelaannya sia-sia. Amarah Ibu Muti sudah meledak. Alasan. Bilang saja kamu itu ceroboh. Perempuan bodoh tak becus kerja. Sudah seharian di rumah tidak melakukan apa-apa, disuruh cuci piring saja tidak bisa. Kamu itu bisanya apa sih? Cuma merepotkan saja. Hinaan itu menusuk langsung ke jantung Afna. Sakitnya melebihi sakit fisik manapun yang pernah ia rasakan. Selama ini ia sudah menahan semua keluhan, semua sindiran. Tapi disebut tak becus kerja dan hanya merepotkan. Setelah semua yang ia korbankan, rasanya sungguh tidak adil. Bayu datang menyusul, wajahnya tampak kesal karena acara nonton televisinya terganggu. Melihat piring yang pecah dan ibunya yang murka, ia tanpa pikir panjang langsung menyalahkan istrinya. Kamu ini ceroboh banget sih. Afna, kan sudah tahu itu piring kesayangan ibu. Kenapa tidak hati-hati? Kalau kerja itu yang benar. Timpal Bayu,
suaranya meninggi. Afna menatap suaminya, mencari sedikit saja pembelaan. Sedikit saja pemahaman. Tapi yang ia temukan hanyalah tatapan mata yang sama menghakiminya. Tidak ada yang bertanya apakah ia lelah. Tidak ada yang peduli bahwa ia baru saja pulang kerja, dan langsung menghadapi tumpukan piring kotor. Yang mereka lihat hanyalah kesalahannya. Sebuah piring pecah yang nilainya jauh lebih berharga daripada perasaan dan harga dirinya. Saat itulah sesuatu di dalam diri Afna ikut pecah. Sama seperti piring di lantai itu. Tapi bedanya, piring itu hancur berkeping-keping, sementara hatinya yang selama ini retak, kini membeku menjadi sekeras baja. Semua rasa cinta, semua pengabdian, semua harapan yang tersisa, lenyap dalam sekejap. Digantikan oleh kekosongan yang dingin dan keputusan yang bulat. Ia sudah cukup menderita. Ia sudah cukup direndahkan. Ia tidak menangis. Air matanya seakan sudah kering. Ia juga tidak membantah lagi. Ia hanya menatap Ibu Muti dan Bayu bergantian dengan tatapan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tatapan yang kosong, dingin, dan tanpa emosi. Maaf, hanya itu kata yang keluar dari bibirnya. Sebuah kata maaf yang bukan berarti penyesalan, melainkan perpisahan. Ia berbalik, melangkahi serpihan piring itu tanpa rasa takut terluka. Ia berjalan lurus menuju kamarnya, mengabaikan omelan Ibu Muti yang masih terdengar di belakangnya. Di dalam kamar, ia menutup pintu dengan pelan. Suara televisi dari ruang tengah terdengar lagi. Bagi mereka, drama sudah selesai. Bagi Afna, ini adalah sebuah awal yang baru. Dengan gerakan yang tenang dan terukur, ia membuka lemari. Bukan untuk mengambil sapu dan pengki untuk membersihkan pecahan piring. Ia mengambil sebuah tas ransel kecil yang tersembunyi di bagian paling bawah. Tas yang dulu ia gunakan saat masih kuliah. Ia membukanya, lalu memasukkan beberapa helai pakaian ganti, dompetnya, dan sebuah buku tabungan rahasia atas namanya sendiri. Tabungan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit dari sisa uang gajinya, yang ia sisihkan tanpa sepengetahuan Bayu. Ia selalu berpikir itu untuk masa depan, untuk keadaan darurat. Dan sekarang adalah keadaan darurat itu. Terakhir, ia menatap jari manisnya. Cincin kawin emas yang melingkar di sana terasa begitu berat dan dingin. Dengan gerakan perlahan, ia melepaskan cincin itu. Cincin yang menjadi simbol janji suci, kini terasa seperti belenggu. Ia tidak melemparkannya. Ia meletakkannya dengan hati-hati di atas meja nakas, di samping tempat tidur Bayu. Biarlah benda itu yang menjadi saksi bisu akhir dari segalanya. Ia menyandang tas ranselnya, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu kamar. Rumah sudah kembali tenang. Dari celah pintu, ia bisa melihat Bayu dan Ibu Muti sudah kembali asyik menonton televisi, seolah insiden piring pecah tadi tidak pernah terjadi. Mereka tidak peduli. Dan mulai saat ini, Afna juga tidak akan peduli lagi. Tanpa suara, ia melangkah melewati ruang tengah, menuju pintu depan. Ia membukanya perlahan, lalu melangkah keluar ke dalam keheningan malam. Udara malam yang dingin menyambutnya, namun kali ini terasa seperti embusan kebebasan. Ia menutup pintu di belakangnya tanpa suara, meninggalkan rumah itu, meninggalkan kehidupannya yang lama, untuk selamanya. Afna berjalan menyusuri gang yang gelap dengan langkah cepat namun mantap. Ia tidak menoleh ke belakang sama sekali. Rumah yang selama 5 tahun menjadi dunianya, kini terasa seperti penjara yang baru saja ia tinggalkan. Setiap langkah yang ia ambil terasa ringan, seolah beban berat yang selama ini membebani pundaknya terangkat sedikit demi sedikit. Udara malam yang dingin terasa segar di paru-parunya, membersihkan sesak yang selama ini ia rasakan. Ia sampai di pangkalan ojek dan langsung meminta diantar ke alamat sahabatnya, Dinda. Sepanjang perjalanan, ia menatap lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang buatan. Kota ini sama, namun ia merasa berbeda. Ia bukan lagi Afna yang penurut dan lemah. Malam ini, ia telah lahir kembali. Pintu rumah Dinda diketuknya dengan pelan. Tak lama kemudian, Dinda muncul dengan wajah mengantuk yang langsung berubah menjadi kaget saat melihat Afna berdiri di depan pintunya dengan tas ransel. "Afna, kamu kenapa malam-malam begini?" tanya Dinda cemas, menarik Afna masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu kecil yang hangat itu, Afna akhirnya menceritakan semuanya. Bukan dengan tangisan histeris, melainkan dengan suara yang datar dan tenang. Ia menceritakan tentang piring yang pecah, tentang hinaan Ibu Muti, dan tentang bagaimana Bayu ikut menyalahkannya. Ia menceritakan tentang bagaimana hatinya akhirnya mati rasa. Dinda mendengarkan dengan seksama, tangannya mengepal menahan amarah. Dinda adalah satu-satunya orang yang tahu secuil penderitaan Afna, tapi ia tidak pernah tahu bahwa situasinya sudah separah ini. Sudah kuduga. Laki-laki pengecut dan ibu manja itu memang keterlaluan.
geram Dinda. Keputusanmu sudah benar. Af, kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Menginaplah di sini, selama yang kamu mau. Rumahku adalah rumahmu juga. Afna menatap sahabatnya dengan sorot mata penuh terima kasih. Terima kasih, Din. Aku tidak akan merepotkanmu lama-lama. Aku punya sedikit tabungan. Besok aku akan memulai sesuatu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Afna tidur di sebuah tempat di mana ia tidak merasa terancam atau dihakimi. Ia tidur di sofa ruang tamu Dinda, namun rasanya lebih nyenyak daripada tidur di ranjang empuknya sendiri. Ia tidak bermimpi apa-apa. Tidurnya lelap dan damai. Keesokan paginya, Afna bangun dengan perasaan yang benar-benar baru. Saat membuka mata, ia tidak disambut oleh kewajiban memasak atau membersihkan rumah. Ia disambut oleh aroma kopi yang dibuatkan Dinda. Mereka sarapan bersama sambil membicarakan rencana Afna. Jadi, apa rencanamu? Tanya Dinda. Afna tersenyum tipis. Sebuah senyum tulus pertama yang terlihat di wajahnya setelah sekian lama. Aku mau membuat kue. Dinda mengerutkan keningnya. Membuat kue? Maksudmu, untuk dijual? Afna mengangguk mantap. Ia lalu beranjak mengambil tasnya dan mengeluarkan sebuah buku catatan yang sudah usang dengan sampul kain batik. Ini buku resep nenekku. Dulu, sebelum menikah, aku sering sekali membuat kue-kue ini dan menjualnya ke teman-teman kampus. Kata mereka, kuenya enak. Dinda mengambil buku itu dan membukanya. Halamannya berisi tulisan tangan yang rapi, resep-resep kue tradisional dan modern. Aku ingat. Bolu tape buatanmu itu juara. Kenapa kamu berhenti membuatnya? Bayu tidak suka aku sibuk di dapur untuk hal lain selain memasak untuknya. Dan Ibu Muti bilang, perempuan itu lebih baik fokus kerja kantoran daripada melakukan hal-hal tidak jelas seperti membuat kue. Jawab Afna, nadanya datar, tanpa emosi. Amarah Dinda kembali tersulut. Mereka benar-benar racun dalam hidupmu. Oke, lupakan mereka. Sekarang kita fokus pada bisnismu. Apa nama yang bagus untuk merek kuemu? Mereka berdiskusi dengan semangat. Akhirnya, sebuah nama terpilih. Kue Hati Afna. Nama yang sederhana namun penuh makna. Itu bukan hanya sekadar kue, tapi juga curahan hati Afna, sebuah awal baru yang ia bangun dari puing-puing hatinya yang hancur. Siang itu juga, mereka bergerak. Menggunakan sebagian uang dari tabungan rahasia Afna, mereka pergi ke toko peralatan rumah tangga. Afna membeli sebuah oven listrik baru yang lebih besar dari oven lamanya yang sudah rusak, sebuah mixer, dan berbagai macam loyang serta peralatan memanggang lainnya. Melihat Afna yang begitu bersemangat memilih barang-barang itu, Dinda ikut merasakan kebahagiaan sahabatnya. Ia melihat binar di mata Afna yang selama ini redup. Setelah itu, mereka pergi ke pasar tradisional untuk membeli bahan-bahan berkualitas terbaik. Tepung, telur, gula, mentega, dan bahan-bahan khas untuk resep neneknya. Sore itu, dapur kecil Dinda berubah menjadi surga yang wangi. Afna bergerak dengan begitu lincah dan penuh gairah. Tangannya yang biasa digunakan untuk mengawasi jahitan di pabrik, kini dengan lihai mengaduk adonan, menakar bahan, dan membentuk kue. Dinda memperhatikannya dengan takjub. Sahabatnya yang selama ini ia kenal sebagai sosok yang murung dan lelah, kini tampak hidup dan bersinar. Aroma manis dari bolu tape, legitnya lapis legit, dan gurihnya kue lumpur memenuhi setiap sudut ruangan. Malam harinya, puluhan kue sudah tersaji cantik di atas meja. Dinda langsung mengambil foto kue-kue itu dengan ponselnya dan mengirimkannya ke grup WhatsApp teman-teman kantornya. Teman-teman, sahabatku buka pokue Homemade super enak warisan resep neneknya. Dijamin nagih. Siapa mau coba? Tak disangka, responsnya luar biasa. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua kue yang dibuat Afna hari itu ludes dipesan oleh teman-teman Dinda. Afna sampai terharu saat Dinda menunjukkan pesan-pesan yang masuk. Malam itu, ia sibuk mengemas kue-kue ke dalam kotak-kotak cantik yang sudah mereka beli. Untuk pertama kalinya, ia merasa lelah yang memuaskan. Lelah karena melakukan sesuatu yang ia cintai, dan hasilnya dihargai oleh orang lain. Keesokan harinya, Dinda membawa kue-kue pesanan itu ke kantornya. Afna menunggu dengan cemas di rumah. Sepanjang hari ia membersihkan dapur Dinda hingga berkilap, lalu mulai menyusun daftar belanja untuk pesanan hari berikutnya. Sore hari, Dinda pulang dengan wajah berseri-seri. Ludes, Af, dan semua orang suka. Mereka bilang kuemu enak banget, rasanya otentik. Bahkan bosku mau pesan lagi untuk rapat besok, kata Dinda penuh semangat. Afna tersenyum lega. Ini adalah validasi yang ia butuhkan. Bukan pujian kosong, tapi pengakuan tulus atas hasil karyanya.
Malam itu, ponsel Dinda terus berbunyi. Pesanan untuk lusa dan hari-hari berikutnya mulai berdatangan. Mereka berdua sampai kewalahan mencatatnya. Afna sadar ia tidak bisa terus-menerus merepotkan Dinda. Ia harus segera mencari tempat sendiri. 3 hari setelah ia pergi dari rumah, saat ia sedang beristirahat sejenak setelah menyelesaikan gelombang kedua pesanan, sebuah telepon masuk ke ponselnya. Nomornya tidak dikenal. Afna ragu untuk mengangkatnya, takut jika itu adalah Bayu atau Ibu Muti. Tapi Dinda mendorongnya untuk menjawab. "Halo, selamat sore," sapa Afna dengan suara sedikit ragu. "Selamat sore. Apa benar ini dengan pemilik dari Kue Hati Afna?" tanya suara seorang pria di seberang telepon. Suaranya terdengar profesional dan ramah. Jantung Afna berdebar. "Iya, benar. Saya sendiri. Perkenalkan, saya Rama, dari IO Bintang Gemilang. Maaf, saya mendapatkan nomor ibu dari salah satu klien saya, Bu Siska, yang bekerja di kantor teman Anda. Kebetulan kemarin beliau menyajikan kue dari Anda dalam sebuah pertemuan, dan saya sempat mencicipinya. Terus terang, saya sangat terkesan. Bolu tapenya luar biasa." Afna terdiam, tidak tahu harus merespons apa. Pria bernama Rama itu melanjutkan. "Begini, Bu Afna. Kebetulan akhir pekan ini kami sedang menangani acara gathering tahunan untuk sebuah bank besar. Kami membutuhkan penyedia snack dalam jumlah yang cukup besar, sekitar 500 box. Apakah Ibu Afna bersedia dan sanggup untuk menerima pesanan ini?" Afna merasa lututnya lemas. 500 box? Ia belum pernah menangani pesanan sebesar itu. Dapur Dinda terlalu kecil. Peralatannya pun mungkin tidak akan cukup. Keraguan menyelimuti dirinya. Bisakah ia melakukannya? Rama seakan bisa merasakan keraguan Afna. "Saya tahu ini mendadak dan jumlahnya besar. Tapi kami sangat menyukai cita rasa kue Anda yang otentik. Tentu saja, untuk pesanan sebesar ini, kami akan memberikan uang muka sebesar 50%. Bagaimana, Bu Afna?" Afna menatap Dinda yang berdiri di sampingnya. Dinda mengangguk dengan kuat, matanya seolah berkata, "Ambil. Kamu bisa." Melihat dukungan dari sahabatnya, Afna menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ini adalah sebuah lompatan besar. Sebuah pertaruhan. Tapi ia tidak akan pernah tahu jika tidak mencobanya. "Baik, Pak Rama. Saya terima pesananannya," jawab Afna, suaranya kini terdengar mantap dan penuh keyakinan. Ini adalah kesempatan emasnya, gerbang menuju kebebasan finansial dan kehidupan baru yang ia impikan. Pagi hari setelah Afna pergi, Bayu terbangun karena sinar matahari yang menyorot langsung ke matanya, bukan karena alarm atau guncangan lembut dari istrinya. Ia menggeliat, tangannya meraba-raba sisi ranjang yang kosong di sebelahnya. Dingin. Ia membuka matanya perlahan, menyadari Afna tidak ada di sana. Awalnya ia tidak berpikir macam-macam. Mungkin Afna sudah bangun lebih dulu dan sedang di dapur, pikirnya. Ia bangkit dari tempat tidur dengan malas, dan saat itulah matanya menangkap sesuatu yang berkilau di atas meja nakas. Cincin kawin Afna. Jantung Bayu berdesir sesaat. Ia mengambil cincin itu, terasa dingin di telapak tangannya. Ia berjalan keluar kamar, memanggil nama istrinya. "Afna, sayang." Tidak ada jawaban. Rumah terasa sunyi. Ia memeriksa dapur, kamar mandi, tidak ada tanda-tanda keberadaan Afna. Ia melihat ke lemari pakaian, dan menyadari beberapa helai pakaian Afna hilang, begitu juga dengan tas ransel lamanya. Bayu mulai mengerti. Afna benar-benar pergi. Tapi bukannya panik, perasaan pertama yang muncul adalah kejengkelan. Dasar perempuan, begitu saja merajuk. Paling-paling nanti juga pulang kalau uangnya sudah habis. Gumamnya pada diri sendiri. Ia masuk ke kamar ibunya. Ibu Muti sedang bersantai di tempat tidur sambil bermain ponsel. "Bu, Afna pergi dari rumah," lapor Bayu dengan nada datar. Ibu Muti meletakkan ponselnya, wajahnya menunjukkan ekspresi meremehkan. "Oh ya? Baguslah. Biar dia tahu rasa. Perempuan itu memang harus sesekali diberi pelajaran, jangan terlalu dimanja. Nanti juga kalau sudah tidak punya pegangan, dia akan pulang sambil merangkak minta maaf. Sudah, tidak usah dipikirkan. Ibu lapar, mana sarapan?" Bayu baru sadar, tidak ada makanan apapun di meja makan. Tidak ada aroma masakan, tidak ada kopi panas yang biasa menunggunya. Perutnya mulai keroncongan. Dengan kesal, ia memesan bubur ayam melalui aplikasi online untuk dirinya dan ibunya. Hari pertama tanpa Afna mereka lalui dengan santai. Mereka menikmati kebebasan mereka.
Tidak ada yang mengomel jika mereka menaruh barang sembarangan. Tidak ada yang menyuruh mereka segera mandi. Mereka memesan makanan dari luar 3 kali sehari, menghabiskan uang tanpa perhitungan. Bagi mereka, ini seperti liburan singkat. Namun, memasuki hari ketiga, suasana mulai berubah. Pakaian kotor mulai menumpuk di keranjang. Sampah di dapur mulai mengeluarkan bau tak sedap. Lantai rumah terasa lengket dan berdebu. Mereka berdua sama-sama malas dan tidak terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga. Ibu Muti hanya bisa memerintah, sementara Bayu selalu mencari alasan untuk menghindar. "Bayu, cuci piring itu. Jorok sekali," kata Ibu Muti sambil menutup hidung saat melewati dapur. "Nanti, Bu. Masih capek." "Ibu saja yang cuci," jawab Bayu yang matanya tak lepas dari layar televisi. "Enak saja. Itu kan tugas istri. Gara-gara istrimu yang tidak becus itu pergi, kenapa jadi ibu yang repot?" balas Ibu Muti tak mau kalah. Pertengkaran-pertengkaran kecil seperti itu mulai sering terjadi. Suasana rumah yang tadinya santai berubah menjadi tegang dan tidak nyaman. Mereka mulai merasakan betapa berartinya kehadiran Afna, bukan sebagai istri atau menantu, tapi sebagai pelayan gratis yang selama ini mengurus semua kebutuhan mereka. Memasuki minggu kedua, masalah yang lebih besar datang. Masalah keuangan. Bayu kaget saat melihat saldo di rekeningnya sudah menipis. Gaji yang baru ia terima beberapa waktu lalu hampir ludes untuk membayar pesanan makanan online dan membeli rokok. Ia benar-benar lupa bahwa semua tagihan bulanan akan segera jatuh tempo. Pesan pertama datang dari aplikasi dompet digital. Pengingat bahwa tagihan listrik pasca bayar belum terbayar dan akan segera jatuh tempo. Bayu mengabaikannya. Pesan kedua datang melalui SMS, notifikasi cicilan motor yang harus dibayarkan paling lambat tanggal 25. Jantung Bayu mulai berdebar sedikit lebih kencang. Ia mencoba menelepon Afna, tapi nomornya tidak aktif. Ia mulai merasa sedikit cemas. Kecemasan itu berubah menjadi kepanikan saat Ibu Muti mendatanginya dengan wajah gusar. "Bayu, ini sudah tanggalnya bayar arisan. Mana uangnya? Ibu malu nanti kalau tidak bayar." Teman-teman sudah mulai menagih di grup. Bayu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Uangku tinggal sedikit, Bu. Cuma cukup untuk bensin sampai akhir bulan." Mata Ibu Muti membelalak. "Sedikit bagaimana? Gajimu kemana? Biasanya kan Afna yang selalu kasih uang ke Ibu." "Ya kan biasanya Afna yang bayar semuanya. Aku tidak tahu kalau akan jadi begini," balas Bayu dengan nada tinggi, frustrasinya memuncak. Ini adalah pertengkaran hebat pertama mereka tentang uang. Ibu Muti menyalahkan Bayu yang tidak bisa bersikap tegas pada Afna, sementara Bayu menyalahkan ibunya yang terlalu boros dan banyak menuntut. Keduanya sama-sama tidak mau mengakui bahwa mereka salah, karena terlalu bergantung pada Afna. Hari pertemuan arisan pun tiba. Ibu Muti tidak punya pilihan. Dengan berat hati dan rasa malu, ia memutuskan untuk tidak datang. Ia mematikan ponselnya, tidak mau melihat rentetan pesan tagihan dari teman-temannya. Ia hanya berbaring di kamar, meratapi nasibnya. Namun, dunia luar tidak membiarkannya tenang. Salah satu temannya yang paling nyinyir dan selalu menganggapnya saingan, Jeng Rika, kebetulan melihatnya kemarin sore. Saat itu, Ibu Muti, karena terpaksa dan kelaparan, pergi ke warung kelontong di ujung gang untuk membeli beras eceran 1 liter dan beberapa bungkus mie instan. Sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan citranya yang selalu pamer kemewahan. Jeng Rika, dengan ponsel canggihnya, tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia mengambil foto Ibu Muti dari kejauhan, lalu dengan cepat mengirimkannya ke grup WhatsApp arisan mereka. Foto itu menunjukkan Ibu Muti dengan daster kusamnya, sedang menenteng kantong plastik berisi beras dan mie instan. Di bawah foto itu, Jeng Rika menambahkan keterangan yang sangat pedas. "Loh, katanya menantu dan anak sukses. Kok beli berasnya ngeteng dan makannya mie instan? Katanya kemarin habis dibeliin tas baru, kok hari ini arisan tidak datang? Jangan-jangan tasnya KW lagi." Dalam sekejap, grup itu menjadi ramai. Notifikasi di ponsel Ibu Muti yang baru saja ia nyalakan, berbunyi tanpa henti. Dengan tangan gemetar, ia membuka grup itu. Hatinya hancur berkeping-keping saat membaca rentetan komentar yang menertawakannya, merendahkannya, dan menggunjingnya. Semua kebohongan yang ia bangun selama ini runtuh dalam sekejap. Citranya sebagai sosialita terhormat hancur lebur. Rasa malu yang ia rasakan begitu hebat, seolah ribuan jarum menusuk wajah dan harga dirinya. Ia melempar ponselnya ke dinding hingga layarnya retak. Ia menangis meraung-raung di dalam kamarnya, bukan karena merindukan Afna, tapi karena meratapi kehancuran status sosialnya. Karma pertamanya telah tiba, disajikan dengan pedas melalui layar ponsel.
Uang muka dari pesanan besar itu masuk rekening Afna keesokan paginya. Saat notifikasi muncul di layar ponselnya, Afna menatap deretan angka itu dengan mata terbelalak. Jumlahnya lebih besar dari seluruh tabungan rahasia yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Uang itu terasa nyata dan tidak nyata pada saat yang bersamaan. Nyata karena itu adalah hasil dari keahliannya yang diakui. Tidak nyata karena ia tidak pernah membayangkan bisa memegang uang sebanyak itu atas namanya sendiri. Ini bukan pemberian, bukan sisa dari gaji yang ia serahkan pada suaminya. Ini adalah miliknya. Perasaan itu, perasaan memiliki kendali penuh atas hasil kerja kerasnya sendiri, adalah sesuatu yang baru dan sangat memberdayakan. Namun, euforia itu segera digantikan oleh kecemasan. 500 box dalam waktu kurang dari 3 hari. Dapur Dinda yang mungil jelas tidak akan sanggup menampung produksi sebesar itu. Ovennya kecil dan meja kerjanya terbatas. Ia dan Dinda duduk bersama, membuat daftar semua hal yang mereka butuhkan. Jumlah bahan yang harus dibeli sangat banyak. Puluhan kilogram tepung, ratusan butir telur, berkilo-kilo mentega dan gula. Mereka juga butuh ruang yang jauh lebih besar. Kita tidak mungkin mengerjakannya di sini. Af, kita butuh dapur yang lebih besar, setidaknya dengan 2 atau 3 oven, kata Dinda sambil menggaruk kepalanya. Afna berpikir keras. Ia teringat pada Bu Susi, seorang kenalan lama ibunya di Wonosobo, yang memiliki usaha catering kecil-kecilan dari rumahnya. Rumah Bu Susi besar dan dapurnya dirancang untuk produksi skala rumahan. Dengan sedikit ragu, Afna mencoba menghubungi wanita parubaya yang baik hati itu. Ia menjelaskan situasinya, tentang pesanan mendadak yang ia terima dan kebutuhannya akan tempat produksi yang lebih layak. Di luar dugaan, Bu Susi menyambutnya dengan tangan terbuka. Tentu saja, enduk. Pakai saja dapur ibu. Kebetulan akhir pekan ini sedang tidak ada pesanan besar. Anggap saja membantu sesama perajin usaha. Bayar seikhlasnya saja untuk listrik dan gasnya, jawab Bu Susi dengan ramah. Hati Afna terasa hangat oleh kebaikan yang tak terduga itu. Siang itu juga, ia dan Dinda langsung berbelanja semua bahan yang dibutuhkan. Mereka mengisi penuh bagasi mobil Dinda dengan karung-karung tepung, peti-peti telur, dan semua keperluan lainnya. Mereka kemudian menuju rumah Bu Susi. Benar saja, dapur Bu Susi sangat luas dan bersih, dilengkapi dengan 2 oven besar dan meja stainless steel yang panjang. Tempat itu adalah surga bagi Afna. Maka, dimulailah maraton membuat kue selama 2 hari 2 malam. Afna menjadi komandannya. Ia membagi tugas dengan efisien. Dinda, yang tidak terlalu mahir membuat kue, ditugaskan untuk menyiapkan bahan, mencuci peralatan, dan mengemas kue yang sudah jadi. Bu Susi, yang merasa iba dan kagum dengan semangat Afna, akhirnya ikut turun tangan membantu mengaduk adonan dan memanggang. Afna sendiri bekerja tanpa henti. Tangannya bergerak dengan presisi seorang seniman. Ia menakar, mengaduk, membentuk, dan memanggang dengan fokus penuh. Aroma manis kue yang menyebar di seluruh rumah, seakan menjadi bahan bakar semangatnya. Malam pertama, mereka hanya tidur selama 3 jam secara bergantian. Punggung mereka terasa seperti akan patah, lengan mereka pegal luar biasa, dan mata mereka perih karena kurang tidur. Ada saat-saat di mana Afna merasa ragu. Melihat tumpukan bahan yang seolah tak ada habisnya, ia sempat merasa takut gagal. Bagaimana kalau rasanya tidak konsisten? Din, bagaimana kalau klien tidak suka? Bisik Afna di tengah keheningan malam, sambil mengaduk adonan dalam wadah super besar. Dinda, yang sedang melipat kotak kue, berhenti sejenak dan menatap sahabatnya. Afna, dengar. Kamu melakukan ini dengan hati. Resep ini adalah warisan nenekmu. Tidak mungkin gagal. Percaya pada dirimu sendiri, sama seperti aku percaya padamu. Kata-kata Dinda menjadi kekuatan bagi Afna. Ia membuang jauh-jauh keraguannya dan kembali fokus bekerja. Mereka saling menyemangati, sesekali tertawa karena lelucon Dinda yang mencoba menghibur di tengah kelelahan. Bu Susi pun tak henti-hentinya menyajikan teh hangat dan pijatan-pijatan kecil di pundak mereka. Di dapur itu, Afna tidak hanya membuat kue, ia menemukan sebuah keluarga baru yang tulus mendukungnya. Pada hari pengiriman, pagi-pagi sekali, ratusan kotak kue berwarna coklat dengan stiker "Kue Hati Afna" sudah tersusun rapi di ruang tamu Bu Susi. Pemandangan itu sungguh luar biasa. Afna menatap hasil kerja keras tim kecilnya dengan mata berkaca-kaca. Mereka berhasil. Tepat pukul 8 pagi, sebuah mobil van dari Iyo Bintang Gemilang tiba. Rama, sang pemilik, turun langsung untuk mengawasi proses pengambilan barang. Rama tersenyum hangat saat melihat Afna. Pagi, Bu Afna. Luar biasa. Semuanya tepat waktu. Afna hanya bisa tersenyum canggung.
Semoga semuanya sesuai dengan harapan, Pak Rama. Saat timnya mengangkut kotak-kotak kue ke dalam mobil, Rama memperhatikan wajah Afna yang tampak sangat lelah namun memancarkan kepuasan. Ia bisa melihat semangat dan gairah di mata wanita itu. Setelah semua kue selesai dimuat dan urusan administrasi diselesaikan, Rama tidak langsung pergi. Anda bekerja sangat keras, Bu Afna. Jangan lupa beristirahat, katanya tulus. Saya tunggu kabar baik dari klien kami. Setelah mobil van itu pergi, Afna, Dinda, dan Bu Susi langsung terduduk lemas di sofa. Adrenalin mereka turun. Mereka bertiga tertawa, lalu berpelukan. Mereka merayakan kemenangan kecil mereka dengan secangkir teh hangat dan sisa kue yang sengaja mereka sisihkan. Hari itu, Afna memberikan sebagian dari keuntungannya kepada Bu Susi, lebih dari yang wanita itu harapkan, sebagai ucapan terima kasih. Sore harinya, Afna dan Dinda pulang ke rumah Dinda dan langsung tertidur pulas hingga keesokan paginya. Keesokan harinya, Afna terbangun dengan perasaan cemas yang kembali datang. Bagaimana reaksi klien? Apakah usahanya sepadan? Sekitar pukul 10 pagi, ponselnya berdering. Nama, Rama Iyo, tertera di layar. Jantungnya berdebar kencang saat mengangkat telepon. Halo, Pak Rama. Halo, Bu Afna. Saya tidak akan basa-basi. Klien kami, pihak bank, sangat-sangat puas. Mereka bilang kue Anda adalah highlight dari acara gathering kemarin. Rasanya otentik, tidak terlalu manis, dan kemasannya juga rapi, kata Rama dengan nada antusias. Bahkan direktur utama mereka secara pribadi meminta kartu nama Anda. Sepertinya Anda akan mendapatkan kontrak tetap dari mereka. Afna terduduk lemas. Kali ini bukan karena lelah, tapi karena lega dan bahagia yang meluap-luap. Syukurlah, alhamdulillah. Bukan hanya itu, lanjut Rama. Ternyata, beberapa tamu yang hadir kemarin adalah food blogger dan influencer lokal. Coba Anda cek media sosial. Sejak semalam, kue hati Afna sedang ramai dibicarakan. Setelah menutup telepon, Afna dengan tangan gemetar membuka aplikasi media sosial. Benar saja. Ia menemukan puluhan unggahan yang menandai akun bisnisnya yang baru ia buat beberapa hari lalu. Foto-foto cantik kuenya terpampang dengan ulasan-ulasan positif. Hidden Game Wonosobo. Kue bolu tape ternak yang pernah gue coba. Wajib order buat acara keluarga. Pesan-pesan langsung dan permintaan daftar harga mulai membanjiri akunnya. Ponselnya kembali berdering. Rama menelepon lagi. Maaf mengganggu lagi, Bu Afna, katanya. Kali ini suaranya terdengar sedikit berbeda, lebih santai dan personal. Saya menelepon bukan sebagai klien. Saya hanya ingin bilang, saya sangat kagum dengan semangat dan kerja keras Anda. Sebagai ucapan selamat, apakah Anda bersedia jika saya ajak makan malam akhir pekan ini? Tentu saja, jika Anda tidak sibuk. Afna terdiam sejenak. Sebuah ajakan makan malam. Bukan sebagai rekan bisnis, tapi sebagai pribadi. Ini adalah sesuatu yang sudah lama sekali tidak ia rasakan. Dihargai bukan karena apa yang bisa ia berikan, tapi karena siapa dirinya. Sambil menatap pantulan dirinya di jendela, seorang wanita yang mulai menemukan kembali senyumnya, ia pun menjawab. Iya, Pak Rama. Dengan senang hati. Bunga harapan di hatinya kini benar-benar mulai mekar dengan indah. Sementara Afna sedang meniti jalan kesuksesannya, di rumah yang ia tinggalkan, Bayu dan Ibu Muti justru sedang tenggelam dalam jurang keputusasaan. Suasana di rumah itu terasa berat dan menyesakan. Humiliasi yang dialami Ibu Muti di grup arisan, membuatnya berubah menjadi sosok yang lebih pahit dan pemarah. Setiap hari, ia melampiaskan kekesalannya pada Bayu. Omelan dan keluhan menjadi menu sarapan, makan siang, dan makan malam mereka. Ini semua gara-gara kamu tidak bisa jadi suami yang tegas. Lihat sekarang, ibu dipermalukan di depan semua orang. Seru Ibu Muti suatu pagi, saat mereka hanya bisa sarapan dengan mie instan untuk hari keempat berturut-turut. Kenapa jadi salahku? Ibu juga yang selama ini selalu menekan Afna. Harusnya ibu bersikap lebih baik padanya. Balas Bayu, yang kesabarannya sudah habis. Pertengkaran seperti itu terus terjadi, menggerogoti sisa-sisa hubungan ibu dan anak itu. Mereka hidup dalam kegelapan, bukan hanya secara kiasan. 2 hari yang lalu, petugas PLN datang dan memutus aliran listrik di rumah mereka, karena tagihan sudah menunggak selama 2 bulan. Kini, saat malam tiba, mereka harus menyalakan lilin, membuat rumah itu terasa semakin suram dan menyedihkan. Tanpa listrik, berarti tidak ada televisi, tidak ada hiburan. Mereka terpaksa berhadapan dengan keheningan yang canggung dan pikiran mereka masing-masing yang penuh masalah. Masalah terbesar, tentu saja,
adalah uang. Gaji Bayu yang kecil tidak akan pernah cukup untuk menutupi semua biaya. Surat peringatan pertama dari perusahaan leasing motor sudah datang, mengancam akan menarik paksa motornya jika cicilan tidak segera dibayarkan. Motor itu adalah satu-satunya alat transportasi Bayu untuk bekerja. Jika motor itu disita, habislah sudah. Didorong oleh kepanikan, Bayu akhirnya menurunkan harga dirinya. Ia mencoba meminjam uang ke beberapa teman dekatnya di kantor. Namun, semua menolak dengan berbagai alasan. Ada yang mengaku sedang ada keperluan mendadak. Ada yang bilang baru saja membayar uang sekolah anak. Bayu tahu itu hanya alasan. Reputasinya di kantor sebagai orang yang sering mengeluh tentang gaji dan gaya hidupnya yang tidak sesuai dengan pendapatan, membuat teman-temannya enggan membantunya. Mereka tahu, uang yang dipinjamkan padanya kemungkinan besar tidak akan kembali. Putus asa, ia mencoba menghubungi beberapa kerabat jauh. Hasilnya sama saja. Mereka semua seakan bisa mencium bau masalah dari suaranya, dan dengan cepat menutup telepon. Bayu merasa dunia seakan berkonspirasi untuk menolaknya. Ia dan ibunya benar-benar terisolasi. Di tengah keputusasaannya, hanya ada satu nama yang terus muncul di benaknya, Afna. Afna adalah solusinya. Ia harus menemukan Afna dan memaksanya untuk kembali bertanggung jawab. Tapi bagaimana caranya? Nomor Afna tidak aktif. Ia mencoba menghubungi Dinda, tapi panggilannya langsung ditolak. Ia tahu Dinda pasti bersekongkol dengan Afna. Bayu tidak menyerah. Ia membuka daftar kontak lamanya, mencoba mengingat siapa teman Afna di masa lalu yang mungkin tidak terlalu dekat dengan Dinda. Akhirnya ia menemukan satu nama, Rini, teman Afna saat SMA yang sudah jarang berkomunikasi. Bayu memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Ia menyusun sebuah cerita bohong di kepalanya. Ia menelepon Rini. Setelah basa-basi sejenak, ia langsung ke pokok permasalahan. Rin, maaf mengganggu. Begini, ponsel Afna hilang kemarin. Semua kontaknya hilang. Dia butuh menghubungimu untuk urusan penting, tapi tidak hafal nomormu. Kebetulan aku masih simpan nomormu. Boleh minta tolong kirimkan nomor Afna yang baru? Sepertinya dia sudah ganti nomor. Rini, yang tidak tahu apa-apa tentang masalah rumah tangga mereka, percaya begitu saja. Oh, begitu? Kasihan sekali. Tentu, Mas. Sebentar aku kirimkan nomornya. Kebetulan 2 hari lalu dia baru menghubungiku, mengabari kalau ganti nomor. Hati Bayu bersorak. Rencananya berhasil. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk dari Rini, berisi deretan angka yang menjadi satu-satunya harapannya. Tanpa membuang waktu, Bayu langsung menekan tombol panggil. Di seberang sana, Afna sedang berada di ruko kecil yang rencananya akan ia sewa untuk toko kuenya. Ia sedang mengukur ruangan bersama Dinda, membayangkan di mana ia akan meletakkan etalase, oven, dan meja kasir. Saat ponselnya berdering menampilkan nomor tak dikenal, ia mengangkatnya dengan santai, mengira itu adalah calon pelanggan. Halo, selamat siang. Dengan kue hati Afna, sapanya dengan nada ceria. Keheningan sejenak di seberang sana, sebelum suara yang sangat ia kenal itu menjawab. Afna, ini aku, Bayu. Keceriaan di wajah Afna langsung memudar. Tubuhnya menegang. Dinda yang melihat perubahan ekspresi sahabatnya, langsung mendekat dengan cemas. Kamu di mana sekarang? Enak ya pergi dari rumah tanpa pamit. Kamu itu masih istriku, masih punya tanggung jawab. Sembur Bayu langsung, dengan nada penuh amarah dan kekuasaan yang dibuat-buat. Afna menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya. Suara Bayu tidak lagi menimbulkan rasa takut atau sakit di hatinya. Yang ada hanyalah rasa muak. Ia berjalan sedikit menjauh dari Dinda, mencari ketenangan. Ada apa? Jawab Afna, suaranya dingin dan datar. Nada bicara Afna yang berubah drastis itu membuat Bayu sedikit terkejut. Namun ia melanjutkan rencananya. Ia mengubah taktiknya, dari marah menjadi memelas. Afna, tolonglah. Keadaan di rumah sedang sulit. Ibu sakit, butuh uang untuk berobat. Kamu kan tahu gajiku tidak cukup. Kirim uang sekarang, ya? Aku butuh untuk bayar cicilan motor juga. Ibu sakit. Afna tahu itu kebohongan. Ia bisa membayangkan dengan jelas, Ibu Muti mungkin sedang sakit hati karena kehilangan status sosialnya, bukan sakit fisik yang membutuhkan biaya pengobatan. Dan permintaan uang itu, permintaan, haknya, sungguh terdengar konyol di telinga Afna sekarang. Afna tertawa kecil, tawa pahit tanpa humor. Sakit apa, Mas? Kalau sakit karena tidak bisa bayar arisan dan dipermalukan teman-temannya, itu bukan urusanku. Obatnya bukan uang dariku, tapi kesadaran diri. Bayu terperangah.
Ini bukan Afna yang ia kenal. Afna yang dulu tidak akan pernah berani berbicara seperti ini. Kamu kok ngomongnya gitu? Aku ini suamimu. Suami? Ulang Afna, penekanan sinis pada kata itu. Sejak kapan aku punya kewajiban untuk menafkahi seorang suami yang sehat, dewasa, dan punya pekerjaan? Seingatku, dalam ajaran agama manapun, yang wajib menafkahi itu laki-laki, bukan sebaliknya. Atau mungkin aku yang salah selama ini, menganggapmu sebagai suamiku padahal peranku hanya sebagai mesin ATM-MU. Kata-kata Afna begitu tajam dan tepat sasaran, membuat Bayu tidak bisa berkutik. Ia kehabisan kata-kata. Semua argumennya patah. Afna melanjutkan, suaranya tetap tenang namun mematikan. Dengar, Bayu. Jangan pernah menghubungiku lagi untuk meminta uang atau menyuruhku pulang. Babak kehidupanku denganmu dan ibumu sudah selesai. Aku sudah menutup bukunya. Afna, jangan. Sebelum Bayu bisa menyelesaikan kalimatnya, Afna mengucapkan kalimat terakhirnya. Nomor yang Anda tuju, tidak mengenali Anda. Klik. Afna memutus panggilan itu. Jarinya kemudian dengan cepat menekan opsi, blokir kontak. Selesai. Ia menatap layar ponselnya, lalu menghela napas panjang. Rasanya seperti baru saja membuang sampah terakhir dari hidupnya. Ia berbalik menatap Dinda, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum dengan tulus, senyum kelegaan yang murni. Sementara itu, di rumahnya yang gelap dan pengap, Bayu masih memegang ponsel di telinganya. Suara nada sambung yang terputus terdengar begitu memekakan. Ia menatap ponselnya dengan tatapan tidak percaya. ATM-nya bukan hanya sedang offline atau rusak. ATM itu telah ditutup secara permanen, dan kini ia sadar, ia tidak punya kartu lain untuk bertahan hidup. Di rumah yang gelap dan pengap itu, keheningan yang ditinggalkan oleh panggilan telepon yang terputus terasa lebih berat daripada kebisingan manapun. Bayu menatap ponselnya dengan nanar. Kata-kata terakhir Afna terngiang di telinganya seperti gema yang mengejek. Nomor yang Anda tuju, tidak mengenali Anda. Sebuah kalimat sederhana yang menghancurkan harapan terakhirnya. Penolakan itu begitu mutlak, begitu dingin, hingga ia merasa seolah sebuah pintu baja telah dibanting di depan wajahnya. Ia tidak lagi merasa marah. Kemarahan telah menguap, digantikan oleh gelombang kepanikan murni yang dingin. Selama ini, di dasar hatinya, ia selalu percaya Afna akan kembali. Ia berpikir perpisahan ini hanyalah sebuah drama, sebuah rajukan panjang dari seorang istri yang butuh perhatian. Ia tidak pernah benar-benar percaya bahwa Afna sanggup bertahan hidup tanpanya. Kini, ia sadar betapa salahnya ia. Afna bukan hanya bertahan, ia telah memutuskan semua ikatan. Jaring pengaman yang selama ini menopang hidupnya telah putus. Ibu Muti, yang mendengar nada bicara Bayu yang meninggi di telepon, keluar dari kamarnya. Bagaimana? Kapan dia akan mentransfer uangnya? Tanyanya dengan nada tidak sabar. Bayu menatap ibunya dengan tatapan kosong. Dia tidak akan mengirim apa-apa, Bu. Dia menutup teleponnya. Dia memblokir nomorku. Wajah Ibu Muti yang penuh harap langsung berubah menjadi cemberut. Apa maksudmu? Kamu ini bagaimana? Meminta uang pada istrimu sendiri saja tidak bisa. Laki-laki macam apa kamu ini? Dia bukan Afna yang dulu lagi, Bu. Dia menolak. Dia bilang itu bukan kewajibannya. Teriak Bayu, frustrasinya meledak. Ia menendang kaki meja dengan keras, melampiaskan ketidakberdayanya. Malam itu, pertengkaran mereka mencapai puncaknya. Mereka saling menyalahkan, saling mengungkit kesalahan masa lalu, mengeluarkan semua unek-unek yang selama ini terpendam. Rumah itu, yang sudah gelap tanpa listrik, kini terasa semakin kelam dipenuhi aura kebencian dan penyesalan. Mereka akhirnya sadar, kapal mereka benar-benar sedang karam, dan mereka hanya berdua di dalamnya tanpa pelampung. Kenyataan menghantam mereka lebih keras beberapa hari kemudian. Pagi itu, saat Bayu bersiap-siap berangkat kerja dengan sisa semangat yang ia punya, dua orang pria berbadan tegap dengan jaket kulit datang ke rumah mereka. Mereka datang dari perusahaan leasing. Tanpa banyak bicara, mereka menunjukkan surat penarikan kendaraan. Cicilan motor Bayu sudah menunggak selama 3 bulan. Bayu mencoba memohon. Ia berjanji akan membayar minggu depan. Ia mencoba bernegosiasi. Tapi para pria itu tidak bergeming. Prosedur harus dijalankan. Di hadapan beberapa tetangga yang menonton dengan penasaran dari balik gorden jendela mereka, motor kesayangan Bayu, motor yang bannya baru diganti dengan uang Afna, didorong keluar dari halaman rumah dan dinaikkan ke atas mobil pikap. Itu adalah sebuah parade kehinaan. Bayu hanya bisa menatap nanar saat satu-satunya aset berharga sekaligus alat transportasinya dibawa pergi.
Kehilangan motor itu membuat hidup Bayu semakin sulit. Kini ia harus naik angkutan umum untuk pergi bekerja. Perjalanan yang biasanya hanya 20 menit kini, memakan waktu lebih dari 1 jam. Ia harus berangkat lebih pagi dan pulang lebih malam. Ongkos transportasi setiap hari juga menggerogoti sisa uangnya yang sudah sangat tipis. Stres, kurang tidur, dan rasa malu yang terus menghantuinya membuat kinerjanya di kantor anjlok. Ia sering melamun, melakukan kesalahan-kesalahan konyol dalam pekerjaannya. Teguran dari atasannya menjadi makanan sehari-hari. Rekan-rekan kerjanya yang dulu sering ia ajak mengobrol, kini mulai menjauhinya, seolah masalah yang ia hadapi adalah penyakit menular. Di rumah, Ibu Muti juga menderita. Tanpa uang, tanpa status sosial, dan tanpa ada yang bisa disuruh-suruh, ia menjadi seperti singa betina yang terkurung dalam sangkar. Ia tidak lagi bisa pergi ke salon, tidak bisa membeli baju baru, bahkan untuk membeli pulsa internet saja ia harus berpikir 2 kali. Ia menghabiskan hari-harinya dengan meratapi nasib dan mengomel tanpa henti. Untuk bertahan hidup, mereka terpaksa menjual barang-barang di rumah. Dimulai dari televisi layar datar yang selama ini menjadi pusat hiburan mereka. Kemudian menyusul pemutar musik, beberapa perabotan, hingga guci-guci keramik pajangan kebanggaan Ibu Muti. Setiap kali seorang pedagang barang bekas datang dan menawar barang mereka dengan harga rendah, rasanya seperti ada sebagian dari harga diri mereka yang ikut terjual. Rumah itu perlahan-lahan menjadi kosong, sepi, dan terasa hampa. Dinding yang catnya mulai mengelupas seolah menjadi saksi bisu dari keruntuhan sebuah keluarga yang dibangun di atas fondasi keegoisan. Namun, malapetaka terbesar mereka belum tiba. Suatu sore yang mendung, saat Bayu baru saja pulang kerja dengan wajah kuyu, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah mereka. Seorang pria berpenampilan rapi namun dengan wajah keras turun dari mobil. Ia tidak terlihat seperti pedagang barang bekas atau penagih utang leasing. Ia terlihat lebih serius, lebih mengintimidasi. Pria itu mengetuk pintu. Bayu yang membukanya. "Selamat sore. Bisa bicara dengan Bapak Bayu?" tanyanya dengan suara berat. "Saya sendiri," jawab Bayu, jantungnya mulai berdebar tak menentu. Pria itu tersenyum tipis. "Saya datang dari Bank Swakarsa. Nama saya Heri. Saya bagian penagihan khusus." Ia lalu menyerahkan sebuah map coklat pada Bayu. "Ini adalah surat peringatan terakhir untuk tunggakan kartu kredit dan pinjaman pribadi atas nama Anda." Bayu merasa darahnya surut dari wajahnya. Kartu kredit, pinjaman pribadi. Ia benar-benar lupa soal itu. Selama masih ada Afna, ia selalu bisa membayar tagihan minimum setiap bulan sehingga tidak menimbulkan masalah. Tapi sejak Afna pergi, ia sama sekali tidak pernah membayarnya. Ibu Muti, yang mendengar ada tamu, keluar dari kamarnya. "Siapa, Bayu?" Pria bernama Heri itu melirik Ibu Muti sekilas sebelum kembali menatap Bayu. "Total tunggakan Anda, termasuk bunga dan denda keterlambatan, sudah mencapai 87 juta rupiah." "Apa?" Ibu Muti memekik. Ia menatap Bayu dengan tidak percaya. 87 juta? Utang apa sebanyak itu, Bayu?" Bayu tidak bisa menjawab. Mulutnya terasa terkunci. Utang itu adalah akumulasi dari gaya hidup mereka selama bertahun-tahun. Uang yang ia gunakan untuk mentraktir teman-temannya, untuk membelikan ibunya perhiasan-perhiasan imitasi agar terlihat mewah, untuk menutupi pengeluaran yang jauh lebih besar dari pendapatan. Semua itu ia lakukan secara diam-diam di belakang Afna. Ia selalu berpikir bisa mengendalikannya. Tapi kini bom waktu itu akhirnya meledak. Pak Heri melanjutkan dengan nada tanpa kompromi. "Pihak bank sudah kehilangan kesabaran. Kami memberikan Anda waktu 1 minggu untuk membayar setidaknya 30% dari total tunggakan. Jika tidak, kami akan memproses ini ke jalur hukum dan memulai prosedur penyitaan aset yang ada di dalam rumah ini, sesuai dengan alamat yang terdaftar." Pria itu tidak menunggu jawaban. Ia hanya mengangguk singkat, lalu berbalik badan, masuk ke dalam mobilnya dan pergi, meninggalkan Bayu dan Ibu Muti yang berdiri mematung di ambang pintu. Di tangan Bayu, map coklat itu terasa seberat batu. Rumah mereka, satu-satunya peninggalan dari almarhum ayah Bayu, kini terancam disita. Keruntuhan mereka bukan lagi sekadar retakan, melainkan sebuah lubang hitam yang siap menelan mereka bulat-bulat. Beberapa bulan berlalu. Sementara Bayu dan Ibu Muti berjuang untuk tidak tenggelam, kehidupan Afna justru sedang berlayar menuju cakrawala yang cerah. Setelah kesuksesan pesanan dari Iyo Bintang Gemilang, nama, Kue Hati Afna, semakin dikenal di Wonosobo. Pesanan terus mengalir. Tidak hanya dari perorangan untuk acara keluarga, tapi juga dari beberapa kafe dan kantor yang ingin kuenya menjadi sajian tetap. Dengan keuntungan yang ia kumpulkan dan sedikit pinjaman lunak dari Dinda,
Afna akhirnya berhasil mewujudkan impiannya. Menyewa sebuah ruko kecil di lokasi yang cukup strategis dan mengubahnya menjadi toko kue pertamanya. Hari pembukaan toko adalah hari yang sangat emosional bagi Afna. Toko itu tidak besar, tapi sangat cantik dan hangat. Dindingnya dicat dengan warna krem yang lembut, etalase kacanya memajang aneka kue yang tertata rapi, dan aroma manis dari dapur di bagian belakang menguar hingga ke jalan, mengundang siapa saja yang lewat. Dinda, Bu Susi, dan beberapa teman baru yang ia kenal selama merintis usaha, semua datang untuk memberikan dukungan. Rama juga hadir. Hubungan mereka berkembang dari sekadar rekan bisnis menjadi sesuatu yang lebih dalam. Rama adalah pria yang baik, dewasa, dan yang terpenting, ia menghargai Afna sebagai seorang pribadi. Ia mengagumi semangat juang dan ketulusan Afna. Siang itu, ia datang tidak dengan tangan kosong, melainkan dengan sebuah papan bunga besar bertuliskan, "Selamat sukses untuk kue hati Afna. Dari penggemar nomor satumu, Rama." Pipi Afna merona saat membacanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa dicintai dengan cara yang benar. Kehidupan barunya sangat sibuk, namun membahagiakan. Ia kini memiliki 2 orang karyawan untuk membantunya di toko. Hari-harinya diisi dengan menciptakan resep baru, melayani pelanggan dengan ramah, dan mengatur keuangan bisnisnya. Ia menjadi sosok wanita yang mandiri, percaya diri, dan penuh senyum. Bekas luka di hatinya mungkin masih ada, tapi kini tertutup oleh lapisan kebahagiaan dan rasa syukur yang tebal. Suatu hari, ia mendapat tawaran untuk berpartisipasi dalam sebuah acara, Festival Kuliner Wonosobo, yang akan diadakan selama akhir pekan di alun-alun kota. Ini adalah kesempatan besar untuk memperkenalkan mereknya ke khalayak yang lebih luas. Tanpa ragu, Afna menerima tawaran itu. Ia dan timnya mempersiapkan semuanya dengan sangat antusias. Mereka membuat kue dalam jumlah lebih banyak dari biasanya, merancang dekorasi stan yang menarik, dan mencetak brosur yang cantik. Pada hari pelaksanaan festival, stan Kue Hati Afna menjadi salah satu yang paling ramai. Dekorasi stan yang simpel namun elegan, serta aroma kue yang khas, berhasil menarik perhatian banyak pengunjung. Afna, dibantu oleh Dinda dan 1 karyawannya, sibuk melayani pembeli yang antre. Ia menyapa setiap pelanggan dengan senyum ramahnya, menjelaskan produknya dengan sabar, dan sesekali tertawa mendengar celotehan anak-anak yang menunjuk-nunjuk kue di etalase. Rama juga ada di sana, tidak untuk bekerja, tapi untuk membantu, membawakan minuman untuk Afna atau sekadar memastikan semuanya berjalan lancar. Di sisi lain kota, kehidupan Bayu semakin terpuruk. Setelah mendapat surat peringatan terakhir dari kantornya akibat kinerjanya yang terus menurun, ia terpaksa mengambil pekerjaan sampingan apapun yang bisa ia dapatkan untuk mengumpulkan uang demi membayar utangnya. Sore itu, ia bekerja sebagai juru parkir dadakan di area dekat alun-alun, membantu mengatur kendaraan pengunjung festival. Pekerjaan yang kasar, panas, dan jauh dari citra dirinya sebagai karyawan kantor. Saat sedang beristirahat sejenak sambil menyeka keringat, matanya tanpa sengaja menatap keramaian di dalam area festival. Ia melihat sebuah stan yang paling menonjol, dikerumuni oleh banyak orang. Karena penasaran, ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam area festival. Semakin dekat ia ke stan itu, semakin jantungnya berdebar kencang. Ia seperti mengenali sesuatu. Dan saat ia berhasil menembus kerumunan, pemandangan di depannya membuatnya terpaku. Di tengah stan yang cantik itu, berdiri Afna, istrinya. Atau lebih tepatnya, mantan istrinya dalam proses. Tapi wanita yang ia lihat sekarang terasa seperti orang asing. Afna terlihat sangat berbeda. Ia mengenakan celemek bersih dengan logo usahanya, rambutnya ditata rapi, wajahnya dirias tipis namun terlihat sangat segar dan bersinar. Ia sedang tertawa, sebuah tawa lepas dan bahagia yang belum pernah Bayu lihat selama mereka menikah. Di sebelahnya, berdiri seorang pria tampan dan berpenampilan mapan, yang menatap Afna dengan sorot mata penuh kekaguman. Dada Bayu terasa sesak. Campuran antara keterkejutan, rasa tidak percaya, iri, dan amarah yang aneh bergejolak di dalam dirinya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin wanita yang ia anggap bodoh dan tidak becus kerja itu kini bisa berdiri di sana, sukses dan tampak begitu bahagia? Dan siapa pria itu? Pikiran-pikiran liar mulai memenuhi kepalanya. Ia merasa seperti pecundang. Dunianya yang sudah hancur, kini terasa seperti diinjak-injak. Tanpa pikir panjang, ia berbalik dan berlari. Bukan lari menjauh, tapi lari pulang. Ia harus memberitahu ibunya. Ibu Muti harus melihat ini. "Bu, Ibu," teriaknya begitu sampai di rumah kontrakan mereka yang sempit. Ibu Muti yang sedang melamun, terkejut. "Ada apa?" teriak-teriak. "Afna, Bu. Aku melihat Afna."
Dia ada di festival di alun-alun. Dia buka usaha kue dan kelihatannya sangat sukses. Lapor Bayu dengan napas terengah-engah. Mata Ibu Muti yang tadinya sayu, kini menyala karena sebuah emosi yang lain. Bukan kebahagiaan, melainkan keserakahan dan delusi. Di kepalanya yang sudah dipenuhi keputusasaan, sebuah pikiran licik terbentuk. Sukses? Pasti dia memakai uang kita untuk modal. Uang yang seharusnya menjadi hakmu. Kita harus ke sana. Kita harus menuntut hak kita, katanya dengan suara berapi-api. Baginya, kesuksesan Afna adalah sebuah ketidakadilan. Ia merasa berhak atas sebagian dari kesuksesan itu. Keesokan harinya, pada puncak keramaian festival di hari Minggu, Bayu dan Ibu Muti datang ke alun-alun. Dengan penampilan kusam dan wajah penuh kebencian, mereka berjalan menuju stan kue hati Afna. Mereka melihat pemandangan yang sama seperti kemarin. Afna yang sibuk, stan yang ramai, dan senyum yang tak pudar dari wajah mantan menantunya itu. Didorong oleh rasa putus asa dan keegoisan, mereka menerobos kerumunan pelanggan yang sedang antre. Mereka tidak peduli pada tatapan aneh orang-orang. Mereka berdiri tepat di depan meja stan, menciptakan suasana canggung yang langsung memecah keriuhan. Afna, yang sedang membungkus pesanan untuk seorang ibu, mendongak karena pelanggan di depannya tiba-tiba diam. Senyum di wajahnya membeku seketika. Di hadapannya, berdiri dua sosok dari masa lalunya yang paling kelam. Bayu dan Ibu Muti. Mereka menatapnya dengan tatapan tajam. Seluruh area di sekitar stan itu mendadak hening. Para pelanggan yang tadinya mengobrol, kini ikut terdiam, merasakan ketegangan yang luar biasa. Sebelum Afna sempat mengatakan apapun, Ibu Muti mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan berteriak dengan suara melengking agar semua orang bisa mendengar. Afna, kamu ini istri durhaka. Sukses tapi lupa sama suami dan mertua. Dunia Afna seakan berhenti berputar. Semua mata kini tertuju padanya. Di tengah puncak kebahagiaan dan kesuksesannya, masa lalunya datang untuk menghancurkannya di depan semua orang. Jeritan Ibu Muti yang melengking itu membelah keramaian festival seperti pisau. Semua aktivitas di sekitar stan kue hati Afna berhenti total. Musik dari panggung utama yang tadinya terdengar riuh, kini seakan menjauh. Semua mata, puluhan pasang mata yang tadinya menatap kue dengan lapar, kini menatap Afna dengan rasa ingin tahu yang kejam. Wajah-wajah asing itu seolah menjadi juri dalam sebuah pengadilan terbuka, dan Afna adalah terdakwanya. Untuk sesaat, Afna merasa dunianya berguncang. Jantungnya seolah diremas, napasnya tercekat di tenggorokan. Rasa malu yang panas menjalar di pipinya. Inilah ketakutan terbesarnya. Di tengah kebahagiaan barunya, masa lalunya datang untuk menyeretnya kembali ke dalam lumpur. Ia melihat wajah Ibu Muti yang penuh kebencian dan wajah Bayu yang memancarkan campuran rasa iri dan dengki. Mereka datang untuk menghancurkannya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi di dalam diri Afna. Setelah kejutan awal itu berlalu, rasa takut itu surut. Digantikan bukan oleh kemarahan yang meledak-ledak, melainkan oleh ketenangan yang dingin. Ia menatap kedua orang di hadapannya, dan ia tidak lagi melihat mereka sebagai mertua atau suami yang memiliki kuasa atas dirinya. Ia melihat mereka apa adanya, dua orang asing yang putus asa dan menyedihkan. Wanita yang selama ini membayangi hidupnya kini tampak kecil dan ringkih. Pria yang pernah ia cintai kini tampak seperti seorang pecundang. Kekuatan mereka atas dirinya telah hilang. Dengan punggung yang tegak, Afna meletakkan kotak kue yang ada di tangannya. Ia pertama-tama menoleh kepada para pelanggannya yang masih berdiri terpaku. Dengan suara yang jelas dan tenang, yang bergetar hanya sedikit, ia berkata, "Bapak, Ibu, mohon maaf atas keributan ini. Mohon berikan saya waktu sebentar untuk menyelesaikan urusan pribadi saya." Sikapnya yang sopan dan terkendali itu di luar dugaan. Para penonton, yang mungkin tadinya mengharapkan drama penuh air mata, kini justru menatapnya dengan simpati. Kemudian, Afna membalikkan badannya, menatap lurus ke arah Ibu Muti dan Bayu. Sorot matanya tajam, tanpa air mata, tanpa rasa takut. "Istri durhaka?" Afna mengulang kata-kata itu dengan pelan, suaranya terdengar jelas di tengah keheningan. "Istri yang mana yang Ibu maksud? Apakah istri yang setiap hari bangun sebelum subuh untuk memasak dan membereskan rumah, lalu bekerja seharian untuk menafkahi keluarga, dan pulang hanya untuk membersihkan kekacauan yang kalian buat?" Ibu Muti tampak terkejut dengan perlawanan itu. Mulutnya membuka hendak menjawab, tapi Afna tidak memberinya kesempatan. "Lupa pada suami dan mertua," lanjut Afna, tatapannya kini beralih ke Bayu. "Suami yang mana? Suami yang gajinya hanya cukup untuk rokok dan bensin, lalu meminta uang tambahan dari istrinya untuk mengganti ban motor?"
Atau mertua yang dengan bangga memamerkan tas baru yang dibeli dari uang menantunya, tapi di depan teman-temannya mengaku itu pemberian dari anaknya yang sukses. Setiap kalimat yang diucapkan Afna adalah fakta. Fakta yang ia lontarkan bukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan yang mematikan. Kerumunan orang mulai berbisik-bisik. Arah angin simpati kini berbalik sepenuhnya. Dan soal sukses, kata Afna lagi, matanya kembali menatap Ibu Muti. Ibu bilang saya sukses? Terima kasih. Tapi izinkan saya bertanya, saat saya sedang merintis usaha ini dari nol, begadang setiap malam di dapur sempit milik sahabat saya, tangan saya melepuh karena oven panas, punggung saya sakit karena mengangkat karung tepung, di mana kalian? Oh, saya ingat. Kalian mungkin sedang sibuk menyalahkan saya karena memecahkan sebuah piring. Piring yang bagi kalian ternyata jauh lebih berharga daripada harga diri saya. Jadi, jangan pernah datang ke sini dan menuntut hak apapun. Kalian sudah kehilangan hak itu saat kalian menyebut saya, perempuan bodoh tak becus kerja. Kalian kehilangan hak itu saat kalian menginjak-injak semua pengorbanan saya. Bayu dan Ibu Muti terdiam membisu. Wajah mereka pucat pasi. Semua kata-kata yang telah mereka siapkan seakan lenyap, ditelan oleh kebenaran yang diungkap Afna di depan umum. Mereka kini menjadi tontonan, objek cemoohan dalam drama yang mereka ciptakan sendiri. Saat itulah, Rama melangkah maju. Ia tidak mengatakan apa-apa pada Bayu atau Ibu Muti. Ia hanya berdiri di samping Afna, meletakkan tangannya dengan lembut di bahu wanita itu. Sebuah gestur kecil yang menunjukkan dukungan penuh. Kehadirannya yang tenang dan berwibawa membuat Bayu terlihat semakin kerdil. Rama kemudian memberi isyarat kepada 2 orang petugas keamanan festival yang sudah mendekat. Pak, mohon maaf. 2 orang ini membuat keributan dan mengganggu kenyamanan pengunjung serta pedagang di sini. Bisa tolong diamankan? Kata Rama dengan sopan namun tegas. Petugas keamanan itu mengangguk. Mereka mendekati Bayu dan Ibu Muti. Bapak, Ibu, mohon ikut kami. Jangan membuat keributan di sini. Ibu Muti mencoba meronta. Jangan sentuh saya. Saya ini ibunya. Tapi tidak ada yang peduli. Dengan rasa malu yang tak tertanggungkan, mereka digiring menjauh dari stan, melewati kerumunan orang yang menatap mereka dengan pandangan menghina. Teriakan Ibu Muti yang sia-sia perlahan menghilang di telan keramaian festival. Setelah mereka pergi, Afna menarik napas panjang. Anehnya, setelah mengeluarkan semua unek-uneknya, ia merasa lega. Sangat lega. Seorang ibu yang tadi antre menepuk lengannya dengan lembut. Mbaknya hebat. Sabar ya, Mbak. Tiba-tiba, pelanggan lain yang tadi hanya menonton, maju ke depan. Mbak, saya mau beli bolu tapenya 5 kotak. Seru seorang bapak. Yang lain pun ikut menyusul. Saya lapis legitnya, Mbak. Saya kue lumpurnya. Hari itu, stan Afna ludes terjual lebih cepat dari yang diperkirakan. Insiden yang seharusnya menjadi bencana, justru berubah menjadi berkat. Orang-orang tidak hanya membeli kuenya, mereka membeli cerita tentang kekuatan seorang wanita. Beberapa minggu setelah kejadian di festival itu, panen karma bagi Bayu dan Ibu Muti dimulai. Berita tentang insiden memalukan itu menyebar dari mulut ke mulut. Seorang rekan kerja Bayu ternyata ada di lokasi saat kejadian dan menceritakannya dengan detail di kantor. Citra Bayu hancur total. Dikombinasikan dengan kinerjanya yang sudah buruk dan reputasinya yang jelek, manajemen perusahaan akhirnya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerjanya. Bayu resmi menjadi pengangguran. Bagi Ibu Muti, karma datang dalam bentuk kesunyian. Para kerabat yang mendengar cerita itu menjauhinya. Teman-teman arisannya yang dulu hanya menggunjingkannya di belakang, kini secara terang-terangan mengucilkannya. Saat ia mencoba menghubungi ketua arisan untuk bergabung kembali, pesannya hanya dibaca tanpa dibalas. Beberapa saat kemudian, ia menyadari namanya telah dikeluarkan dari grup WhatsApp itu. Ia benar-benar sendirian. Puncak dari kejatuhan mereka adalah saat batas waktu pembayaran utang dari bank habis. Tanpa pekerjaan dan tanpa sumber penghasilan, mereka tidak punya pilihan. Dengan berat hati, Bayu memasang papan bertuliskan, rumah ini dijual, di depan rumah peninggalan ayahnya. Mereka menjualnya dengan harga di bawah pasar, karena butuh uang cepat. Setelah melunasi utang di bank, sisa uangnya tidak banyak. Cukup untuk membuat mereka bertahan hidup selama beberapa bulan ke depan, tapi tidak cukup untuk mengembalikan kehidupan mereka yang dulu. Mereka mengemasi barang-barang mereka yang tersisa, meninggalkan rumah yang penuh kenangan pahit itu, dan pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di gang sempit di pinggiran kota. Karma telah terbayar lunas. Di meja makan kehidupan mereka yang kini kosong dan tanpa harapan.
5 tahun telah berlalu sejak hari terakhir Afna melihat Bayu dan Ibu Muti di tengah keramaian festival. 5 tahun adalah waktu yang panjang. Cukup untuk mengubah sebuah bibit menjadi pohon yang rindang, cukup untuk mengubah sebuah ruko kecil menjadi sebuah imperium, dan cukup untuk mengubah seorang wanita yang hancur menjadi sebuah inspirasi. Di Wonosobo, nama, kue hati Afna, kini bukan lagi sekadar merek kue, melainkan sebuah penanda kualitas, sebuah cerita sukses yang dibicarakan dengan nada kagum di setiap sudut kota. Toko pertama yang dulu disewa Afna dengan napas penuh harap, kini telah menjadi miliknya. Bangunannya sudah direnovasi menjadi sebuah kafe dan toko roti 2 lantai yang cantik. Dinding kacanya yang besar menghadap ke jalan utama, memamerkan etalase yang selalu penuh dengan kue-kue yang menggugah selera. Di lantai atas, terdapat ruang duduk yang nyaman dengan pemandangan ke arah pegunungan yang membiru di kejauhan. Tempat itu menjadi titik pertemuan favorit bagi banyak orang, dari ibu-ibu muda yang ingin bersantai, hingga para profesional yang mencari tempat tenang untuk bekerja sambil menikmati kopi dan sepotong bolu tape legendaris. Namun, kesuksesan Afna tidak berhenti di situ. Mereknya telah merambah ke kota-kota besar di Jawa Tengah. 3 cabang baru telah dibuka di Semarang dan Yogyakarta, dikelola oleh para manajer yang ia latih sendiri. Lebih dari itu, kue hati Afna telah menjadi sebuah rumah. Usahanya kini mempekerjakan lebih dari 50 orang. Sebagian besar adalah wanita-wanita dari Wonosobo, para ibu rumah tangga yang memiliki semangat namun kekurangan kesempatan. Afna tidak hanya memberi mereka pekerjaan, ia memberi mereka pelatihan, kepercayaan diri, dan yang terpenting, martabat. Ia memastikan setiap karyawannya dihargai, didengarkan, dan diperlakukan dengan hormat, sebuah perlakuan yang pernah begitu ia dambakan. Kehidupan pribadi Afna pun telah mekar seindah bisnisnya. Ia dan Rama menikah 3 tahun lalu dalam sebuah upacara sederhana yang hangat, dihadiri oleh orang-orang yang tulus menyayangi mereka. Kini, mereka telah diberkati dengan seorang putri kecil berusia 2 tahun yang lincah bernama Alia. Kehadiran Alia melengkapi kebahagiaan mereka, membawa tawa dan celoteh riang ke dalam rumah mereka yang asri di pinggiran kota. Rumah itu tidak terlalu besar, namun setiap sudutnya dipenuhi kehangatan dan cinta. Suatu minggu pagi yang cerah, pemandangan di dapur Afna adalah antitesis sempurna dari masa lalunya. Afna, dengan celemek bergambar bunga matahari, sedang mengajari Alia cara menaburkan keju di atas adonan kue kering. Tangan mungil Alia dengan gemas mencomot keju parut dan menaburkannya kemana-mana, lebih banyak yang jatuh ke lantai daripada ke atas adonan. Afna hanya tertawa melihatnya. Rama, yang baru selesai menyeduh kopi, datang menghampiri mereka. Ia tidak hanya menonton, tapi ikut berjongkok, membersihkan keju yang berceceran di lantai sambil ikut tertawa. Sepertinya kita punya calon master chef di sini, kata Rama sambil mencium pipi Alia yang belepotan tepung. Master of Mess, lebih tepatnya, balas Afna sambil tersenyum. Ia menatap wajah suami dan anaknya, hatinya meluap oleh rasa syukur yang begitu dalam. Inilah keluarga. Sebuah tim yang bekerja sama, tertawa bersama, dan saling mendukung tanpa syarat. Bukan hubungan transaksional yang penuh tuntutan dan tanpa penghargaan. Siang itu, setelah Alia tidur siang, Afna dan Rama duduk di teras belakang rumah mereka, menatap taman kecil yang mereka rawat bersama. Minggu depan ada undangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Mereka memintaku untuk menjadi pembicara di seminar untuk para perintis usaha wanita, kata Afna sambil menyeruput tehnya. Ambil saja, sayang. Ceritamu itu harus didengar lebih banyak orang. Kamu adalah bukti nyata bahwa tidak ada yang tidak mungkin, jawab Rama, matanya menatap Afna dengan penuh kebanggaan. Ini bukan pertama kalinya Afna diminta menjadi pembicara. Ia telah menjadi simbol kekuatan bagi banyak wanita di kotanya. Dalam setiap kesempatan, ia selalu berbagi kisahnya. Tentu, ia tidak pernah menyebut nama Bayu atau Ibu Muti. Ia tidak bertujuan untuk mempermalukan mereka. Ia hanya menceritakan tentang seorang wanita yang pernah merasa tidak berharga, yang menemukan kekuatannya kembali melalui sebuah keahlian kecil yang ia tekuni dengan sepenuh hati. Ia selalu menekankan pentingnya kemandirian finansial dan keberanian untuk keluar dari lingkungan yang meracuni jiwa. Sambil menatap awan yang bergerak lambat, Afna sesekali masih teringat masa lalunya. Ingatan itu tidak lagi membawa rasa sakit. Wajah Ibu Muti yang menghina atau tatapan Bayu yang merendahkan, kini terasa seperti adegan dari sebuah film lama yang pemerannya sudah ia lupakan. Tidak ada lagi amarah atau dendam. Yang tersisa hanyalah rasa kasihan yang samar dan sebuah kesadaran bahwa mereka adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanannya. Tanpa hinaan mereka, mungkin ia tidak akan pernah terdorong untuk membuktikan kemampuannya. Tanpa penderitaan itu, mungkin ia tidak akan pernah sekuat ini. Piring pecah itu, ia sadar sekarang, bukanlah sebuah akhir,
melainkan sebuah alarm yang membangunkannya dari tidur panjang yang penuh mimpi buruk. Di belahan kota yang lain, di sebuah gang sempit yang becek setelah hujan semalam, waktu seolah berhenti berputar. Di dalam sebuah kamar kontrakan yang pengap, tidak ada yang berubah selama 5 tahun terakhir, kecuali segalanya menjadi lebih buruk. Bayu, yang kini usianya mendekati akhir 30-an, terlihat seperti pria berusia 50 tahun. Pekerjaan kasar sebagai kuli angkut telah merenggut sisa-sisa kemudaannya. Punggungnya sering sakit, kulitnya menghitam terbakar matahari, dan sorot matanya kosong, tanpa gairah, tanpa harapan. Ia bekerja setiap hari hanya untuk bertahan hidup, untuk membayar sewa kontrakan dan membeli makanan termurah. Mimpi untuk memiliki motor baru atau nongkrong di kafe mahal telah lama ia kubur dalam-dalam. Ibu Muti bahkan lebih menyedihkan. Wanita yang dulu begitu peduli pada penampilan dan status sosialnya, kini hanya seorang wanita tua yang sakit-sakitan dan penuh kepahitan. Ia jarang keluar kamar. Kakinya sering bengkak karena terlalu banyak duduk dan kurang gizi. Rambutnya yang dulu selalu disemir rapi, kini memutih tak terurus. Hari-harinya dihabiskan dengan menonton televisi di rumah tetangga yang baik hati, atau sekadar melamun, mengutuk nasib yang ia rasa tidak adil. Suatu sore, Bayu pulang dengan membawa 2 bungkus nasi dan orek tempe. Ia meletakkannya di atas meja kecil di depan ibunya. "Makan ini lagi? Tidak ada yang lain?" "Aku muak makan tempe setiap hari," keluh Ibu Muti dengan suara lemah. Bayu, yang sudah terlalu lelah untuk berdebat, hanya menjawab, "Hanya ini yang bisa kubeli, Bu. Syukuri saja masih bisa makan." "Syukur? Bagaimana bisa bersyukur dengan hidup seperti ini?" desis Ibu Muti. Matanya nanar menatap keluar jendela. Dari televisi tetangga, kebetulan sedang ada liputan berita lokal tentang festival kuliner tahunan. Kamera menyorot sebuah stan yang sangat besar dan megah, dengan logo yang sangat ia kenal, Kue Hati Afna. Di layar kaca, ia melihat sekilas wajah Afna yang sedang diwawancarai oleh reporter, tersenyum cerah di antara kue-kue mewahnya. Sebuah ekspresi aneh melintas di wajah Ibu Muti. Bukan amarah, bukan pula iri, melainkan sebuah penyesalan yang begitu dalam dan telanjang. Sebuah kesadaran pahit tentang apa yang telah ia buang sia-sia. Bukan penyesalan karena telah menyakiti hati seorang menantu yang baik, melainkan penyesalan seorang penjudi yang telah membuang kartu kemenangannya. Ia menyesali kebodohannya yang telah menghancurkan satu-satunya sumber kemakmuran dan kenyamanan hidupnya. Air mata perlahan mengalir di pipinya yang keriput. Bayu melihat ibunya menangis dalam diam. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia tahu persis apa yang ditangisi ibunya, karena ia merasakan penyesalan yang sama setiap hari, setiap kali punggungnya terasa akan patah saat mengangkat beban berat di pasar. Mereka terjebak dalam penjara yang mereka bangun sendiri, selamanya menjadi narapidana dari keegoisan dan kesombongan mereka di masa lalu. Kembali ke kafe, Kue Hati Afna, yang ramai dan hangat. Di salah satu dinding utama kafe itu, tergantung sebuah karya seni yang unik dan menarik perhatian banyak pengunjung. Itu adalah sebuah pajangan piring keramik yang pecah, namun pecahan-pecahannya disatukan kembali dengan pernis emas. Sebuah karya seni yang terinspirasi dari filosofi Jepang, kintsugi, seni memperbaiki barang pecah belah dengan emas, dengan keyakinan bahwa kerusakan dan perbaikan adalah bagian dari sejarah suatu objek, bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Sore itu, Alia kecil menunjuk ke arah pajangan itu. "Mama, piringnya rusak," celotehnya. Afna tersenyum, lalu menggendong putrinya dan mendekat ke dinding itu. Ia menatap retakan-retakan emas yang berkilauan di bawah cahaya lampu kafe. "Iya, sayang. Piringnya memang pernah pecah," bisik Afna lembut di telinga anaknya. "Tapi lihat, setelah pecah dan diperbaiki lagi dengan emas, retakannya justru membuatnya jadi lebih indah dan lebih kuat dari sebelumnya." Alia menatap pajangan itu dengan mata bulatnya yang polos, mungkin belum sepenuhnya mengerti. Tapi Afna tahu, kelak anaknya akan paham, bahwa terkadang, kehancuran bukanlah sebuah akhir. Terkadang, kita harus pecah berkeping-keping terlebih dahulu, agar bisa membangun kembali diri kita menjadi versi yang lebih utuh, lebih berharga, dan lebih bersinar, sama seperti retakan-retakan emas di dinding kenangan itu.